Oke, cek cek. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya terdengar ya, teman-teman sekalian. Oke, saya Dengar, ucapkan Pak. pertama-tama terima kasih untuk teman-teman sudah meluangkan waktu untuk menghadiri perkuliahan pada malam hari ini ya. Di kabar teman-teman sehat semua ya. Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat. Seperti kita sudah bisa memulai ya nih pengenalan pertama terhadap komunikasi data dan jaringan komputer pada malam hari ini. Jadi untuk materi sebenarnya kita bakal membahas sedikit tentang pengenalan dari komunikasi data dan juga jaringan komputer secara umum seperti itu ya teman-teman. Oke baik, pada malam hari kita mulai saja ya perkuliahan pada malam hari ini atau pertemuan pada malam hari ini. Siap, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, sudah muncul ya teman-teman ya share screen saya. Oke, saya slideshow aja. Oke, sudah muncul ya teman-teman ya. Oke, baik. Jadi seperti yang kita ketahui ya, ini saya sedikit prolog dulu sebelum kita masuk ke dalam materi. Oke, baik. Jadi karena di situ tertulis komunikasi data dan jaringan komputer, jadi sedikit prolog tentang komunikasi data. Ya, sebenarnya komunikasi data sudah kita lakukan di kehidupan sehari-hari ya, teman-teman ya. Data yang dimaksud berarti bisa jadi informasi ataupun data dalam bentuk yang lain ya. Teman-teman bisa mengirim gambar ke teman-teman yang lain, atau mengirim stiker, mengirim chat lewat aplikasi atau yang lain-lain ya. Itu juga termasuk termasuk dari komunikasi data dan juga pemanfaatan jaringan komputer ya. Itu jaringan komputer seperti apa ya? Biasanya koneksi wireless ya, teman-teman. Oke, nanti pada materi malam hari ini kita akan membahas sedikit tentang pengenalan komunikasi data dan juga jaringan komputer itu seperti apa. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Kita mulai dulu untuk slide pertama. Jadi tentang pengenalan komunikasi data dan jaringan komputer. Jadi dalam materi ini kita bakal mengenalkan sedikit konsep terkait komunikasi data itu apa, komponennya apa, dan juga jenis-jenis dari jaringan komputer modern seperti apa. Oke, saya mau tanya dulu nih pada teman-teman. Teman-teman taunya jaringan komputer itu yang seperti apa? Ada yang bisa memberikan contoh? Satu orang saja dulu. Mungkin Mas Fadil. Jaringan komputer yang Mas Fadil tahu seperti apa, Mas? LAN gitu, Pak. Oh iya, LAN juga termasuk ya. Karena LAN berarti kan local area network atau jaringan lokal seperti apa ya? Kalau LAN itu lebih tepatnya seperti lab komputer. Kalau teman-teman dulu pernah pergi ke warnet, nah warnet itu juga termasuk penerapan LAN ya sebelum ada teknologi wireless. Setelah teknologi wireless itu banyak digunakan orang, warnet sudah beralih fungsi ya, bahkan sudah tidak ada sekarang. Oke, itu jadi contoh untuk jaringan komputer ya, untuk komunikasi data seperti yang kita lakukan ini ya, termasuk komunikasi data juga ya teman-teman. Saya menyampaikan materi perkuliahan yaitu termasuk data ya, data berarti informasi yang saya komunikasikan seperti itu. Oke, untuk pertama-tama kita masuk ke studi kasus dulu ya. Oke, seperti gambar yang teman-teman lihat, teman-teman pernahkah mengorder makanan online, secara online mungkin? Pernah ya? Pernah, Pak. Oke, mantap. Kalau pernah berarti sama saya juga. Saya malah sering ya, terutama pada saat weekend karena ya biasanya ritual yang saya lakukan sama istri yaitu pesan makanan online itu di tiap hari Minggu ya biasanya.
biar biar apa ya, biar ada penyemangat gitu untuk kerja. Nah, ngomong-ngomong tentang apa mengorder makanan secara online, teman-teman pernah nggak salah ngasih alamat gitu, sehingga apa makanan yang teman-teman order mungkin diantarnya ke alamat yang berbeda gitu, karena teman-teman lupa salah salah apa salah menginputkan alamat ya. Kalau ada yang pernah berarti itu termasuk dari anu juga ya, komunikasi data juga ya teman-teman, karena berarti kan komunikasi datanya tidak Pernah terpenuhi. Pak, pernah. Ya betul, karena salah alamat ya Mas Alif ya. Jadi nanti misalkan makanannya diantar ke rumah nomor sekian gitu, mungkin satu satu komplek dengan perumahan teman-teman juga ya, tapi biasanya salah kirim, dan akhirnya bingungin si anu ya, si mas-mas yang antar ya, yang berupa ojek online juga biasanya. Itu juga termasuk dari komunikasi data ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bayangin kalau data yang teman-teman kirimkan itu tidak sesuai ya, yang teman-teman kirimnya A terus diterima oleh orang lain itu B. Nah, itu berarti kan konsep komunikasi datanya tidak terpenuhi ya. Kalau untuk penerapan jaringan komputernya ya teman-teman menggunakan paket data atau menggunakan koneksi wireless di rumah ya. Modem pakai paket data itu termasuk dari jaringan komputer yang dimaksud di pengenalan materi pada malam hari ini ya teman-teman ya. Oke, jadi studi kasus ini memang relate di kehidupan sehari-hari ya. Masuk teman-teman kalau motornya sedang rusak kendaraannya mungkin ya, pengen ke suatu tempat ya teman-teman menggunakan aplikasi ya. Di dalam aplikasi ya terjadi juga komunikasi data gitu. Dan juga penggunaan jaringan komputer. Dan itu contoh yang paling relate ya. Bisa saya angkat di slide ini seperti itu. Oke, nampaknya teman-teman sudah pada relate ya dengan fenomena ini ya, memesan makanan secara online. Oke, baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, di sini ada target atau target dan capaian pembelajaran. Jadi di pertemuan ini kita dipayungi oleh capaian mata kuliah nomor 031 ya. Jadi diharapkan teman-teman mampu merancang, mengimplementasikan, dan juga mengevaluasi sistem komunikasi data dan jaringan komputer sesuai standar arsitektur dari industri yang sekarang. Dan sub CPMK-nya nomor 0311 ya. Jadi teman-teman diharapkan nih mampu menjelaskan pengaruh perkembangan jaringan komputer dalam kehidupan manusia, terus komponen utama dalam jaringan komputer itu apa, sampai klasifikasi jaringan komputer. Yang boleh kita bahas nanti kurang lebihnya ada 3 pokok bahasan ya teman-teman. Seperti yang tertuang di subchat MK nomor 0311. Oke, kita masuk ke menu utamanya ya teman-teman. Jadi tentang komunikasi data dulu. Jadi apa sih komunikasi data? Jadi secara definisi komunikasi data berarti proses pemindahan data dan juga informasi. Ini bisa jadi digital atau konvensional ya. Bukan konvensional tapi analog. Analog atau digital di antara dua perangkat atau lebih ya, melalui media transmisi elektronik dan juga protokol tertentu. Berarti secara konsep ini ada nih, ada pertukaran informasi ya teman-teman ya, dari poin A ke poin B atau dari pengirim ke penerima ya. Jadi nanti ada beberapa proses dan juga beberapa jenis ya, jenis dari komunikasi data itu seperti apa. Oke, ini saya tampilkan sedikit contoh terkait penerapan komunikasi data di era modern ya. Yang pertama instant messaging. Ya, teman-teman pasti familiar ya dengan logo-logo yang saya tampilkan dengan warna hijau dan biru. Ya, teman-teman udah saling familiar. Oke, biasanya instant messaging digunakan untuk mengirimkan pesan teks dan juga gambar ya via aplikasi. Pesan instan ke rekan kerja atau si penerima pesan yang teman-teman hendaki ya, atau yang teman-teman pilih. Kalau zaman saya dulu yang masih SMS, ya itu layarnya pun masih ini ya, masih yang apa?
Masih yang ada keypadnya di sini ya. Kalau sekarang kan sudah full apa namanya? Sudah full touchscreen gitu. Zaman pakai HP Nokia yang layarnya masih hitam putih, kadang mengirim teks gambar, mengirim pesan gambar ya itu memerlukan biaya ekstra ya. Namanya MMS kalau zaman dulu ya. Kalau mengirim pesan teks ya SMS gitu, short message service ya. Kalau MMS ya multimedia message service. Ya, kalau sekarang teman-teman cuma perlu paket data ya. Dulu kayaknya ngirim satu gambar pakai MMS itu biayanya berapa ya? Sekitar Rp1.000 ya. Di pulsa teman kepotong Rp1.000 ngirim satu gambar gitu. Dan resolusinya ya kecil ya mungkin ratusan KB. Kalau makin tinggi resolusinya saya rasa ya makin mahal ya biaya pengiriman menggunakan pulsanya gitu, ada biayanya. Oke, itu terkait instant messaging. Terus ada video call. Video call berarti pertukaran data dan suara video real time ya. Seperti yang kita lakukan sekarang nih, menggunakan Google Meet. Itu juga termasuk dari video call ya, atau pertukaran lebih dari satu jenis data ya teman-teman ya. Ini multidimensi data ya, bisa suara, video, teks, dan lain-lain gitu. Dan yang terakhir cloud storage ya. Cloud storage ini digunakan ya, ini lemari virtual teman-teman ya. Teman-teman bisa menyimpan data di sini, mengaksesnya juga di sini ya. Tanpa memerlukan atau tanpa perlu membawa apa ya, barang fisiknya ya. Jadi teman-teman cuma perlu login akun Gmail atau yang punya iCloud juga bisa. Kan teman-teman bisa simpan data apapun ya di situ ya. Oke, jadi tiga itu merupakan contoh modern yang bisa saya kasih ke teman-teman sebagai implementasi dari komunikasi data. Oke, sebelum kita ke slide selanjutnya, ada yang ditanyakan dulu teman-teman. Kalau ngirim aplikasi juga termasuk Pak. Kayak si Fadil minta game A dari laptop saya, terus dikirim ke hard disk-nya, ke hard disk. Ya. Ya, itu termasuk komunikasi data juga ya, Mas Galuh ya. Tapi dalam artian ya kita menggunakan apa protokolnya dulu ya, protokol sama ada medianya biasanya. Medianya mungkin Mas Galuh mengirim lewat link dari Google Drive juga bisa. Jadi dia perlu media sih biasanya. Media untuk mengirimkan data yang dimaksud gitu. Kan kalau pakai kayak apa ya? Kayak aplikasi kayak Steam atau Epic Game itu kan bisa bisa nge-give ya, nge-give game kalau nggak salah. Nah, itu termasuk pertukaran data juga atau komunikasi data sih Mas Galuh. Jadi mungkin medianya perlu dipilih juga gitu. Ya kalau secara apa ya, secara langsung mungkin ya bisa juga ya. Jadi dari media penyimpanan Mas Galuh ke laptopnya Mas Fadil misalkan. Itu juga termasuk dari komunikasi data ya. Jadi ada data yang dikirim, misalkan datanya gamenya A, ya nggak mungkin kan yang di paste di laptopnya Mas Fadil game B ya kan, nggak mungkin gitu. Jadi harusnya sama ya, yang dikirim game A yang diterima harusnya game A juga, seperti itu. Sudah jelas Mas Galuh? Sudah Pak. Oke, siap. Oke, kita lanjut lagi ya, slide selanjutnya. Oke, ini ada sedikit konsep dari komunikasi data. Oke, ini. Oke, 5 komponen mutlak. Yang pertama ada sender, ada medium, ada receiver, sama ada protokol ya. Yang pertama ada sender berarti pengirim, receiver ya penerima ya. Message ya informasi yang ingin kita kirim atau kita komunikasikan. Medium ya bisa jalur fisik, bisa melalui kabel LAN, kabel internet, fiber optik, LAN, bisa juga pakai wireless ya, koneksi wireless. Dan juga protokol berarti aturan baku agar saling memahami ya, maksudnya kayak ada konsep encode decode nya ya. Jadi ada 5 ya teman-teman, ada sender, receiver, message, medium, dan juga protokol. Sebagai contoh ya, dalam posisi sekarang saya sebagai sender ya, berarti mengkomunikasikan data terkait materi pertemuan ini gitu.
Terus teman-teman sebagai receiver ya harusnya menerima pesan informasinya lewat apa? Ya, bisa jadi lewat kabel atau wireless ya. Karena di rumah saya menggunakan wireless, berarti mediumnya wireless gitu. Message-nya ya apa yang teman-teman dengar itu merupakan ya data real yang saya kirim ya, atau protokol ya mungkin mengikuti dari algoritmanya dari hardware dan lain-lain ya teman-teman ya, namun sebuah protokol di itu ya teman-teman ya 5 komponen mutlak dari sistem atau komunikasi data. Ini sebenarnya konsep apa ya, konsep komunikasi di dunia nyata juga sih teman-teman. Teman-teman kayak dulu mengirimkan surat mungkin ya. Kalau zaman saya masih surat-suratan ya, ngirim ke orang yang kita sukai ya, tulis di kertas, nulis puisi segala macam ya. Message-nya berupa puisi, terus mediumnya berupa kertas ya. Protokolnya harusnya ya saya menyuruh teman saya untuk menyampaikan atau apa namanya atau ngasih surat yang saya tulis ke penerima ya. Penerimanya berarti orang yang saya sukai gitu. Secara secara gamblangnya seperti itu. Ya mungkin teman-teman sudah kebayang ya contoh-contoh yang lain di kehidupan sehari-hari, mungkin di tempat tongkrongan itu juga bisa ya. Oke, ini sudah jelas ya teman-teman ya. 5 komponen mutlak dari komunikasi. Oke, mantap Mas Alek. Oke, kita lanjut dulu. Oke, ini lumayan penting juga nih. Jadi ada beberapa mode komunikasi. Jadi ada yang kita sebut komunikasi satu arah, komunikasi dua arah secara bergantian, dan juga komunikasi dua arah yang interaktif. Yang pertama itu komunikasi satu arah ya teman-teman ya, namanya simplex. Komunikasi satu arah ya teman-teman kayak nonton TV, mendengarkan radio itu kan ya teman-teman mau teriak jungkir balik ya orang di televisi atau di radionya nggak mungkin balas ya, karena teman-teman mungkin sedang menonton siaran ulang mungkin ya, kayak nonton YouTube, nonton podcast itu kan nggak real time ya teman-teman ya, jadi komunikasi satu arah aja gitu. Contoh lain kayak apa ya, teman-teman nonton wayang kulit ya, kalau di Jawa kayaknya kebanyakan banyak yang ada apa ya, ada acara wayang kulit, nah itu termasuk juga sih komunikasi satu arah, berarti kan dalam mendongeng menggunakan wayang ya teman-teman cuma nonton dan menikmati ya, itu termasuk satu arah juga. Oke, jadi itu yang namanya simplex ya teman-teman ya, atau komunikasi satu arah. Terus yang kedua ada half duplex, ini dua arah ya tapi bergantian, contohnya kayak walkie talkie atau pakai HT ya. Nah, kalau pakai HT biasanya teman-teman ngeklik apa ya, mencet HT-nya dulu kan, terus misalkan ngobrol langsung kijang satu, posisi aman, posisi di mana ya. Jadi temannya balas ya kijang satu, nanti baru temannya ngasih tahu ya kijang dua di posisi berapa ya. Jadi baru terjadi komunikasi dua arah ya teman-teman, masih pakai walkie talkie atau HT ya. Yang mungkin contoh yang paling akurat ya walkie talkie ya teman-teman ya. Setahu saya tuh pakai sandi Morse itu kan juga bisa ya, kan nerima kode, terjemahkan baru balas ya. Atau mungkin teman-teman kayak ngirim pesan juga ya, ngirim pesan kan nggak mungkin langsung otomatis dibalas ya, kecuali teman-teman chat menggunakan chatbot, itu baru masuknya interaktif. Misalkan saya WhatsApp teman-teman terus teman-teman balas semenit 2 menit setelahnya, berarti kan bergantian ya. Kita nggak bisa tahu apa yang bakal teman-teman respon dari chat saya, dan teman-teman nggak tahu juga ya saya bakal balas apa gitu. Berarti masih half duplex ya teman-teman. Terus ada full duplex, berarti dua arah yang interaktif ya, atau secara real time atau bersamaan. Itu bisa jadi telepon atau video call atau video conference seperti yang kita lakukan sekarang ya teman-teman, masuk dua arah. Atau ngobrol dengan teman-teman ketika sedang nongkrong ya, itu termasuk full duplex ya, kecuali temannya agak susah diajak ngomong, berarti
masih masuk simplex ya, teman-teman ngobrol sampai berbusa juga kalau dia nggak perhatiin ya bakal jadi simplex atau bahkan half duplex ya. Ini tergantung dengan siapa kita berbicara sih sebenarnya kalau mobil komunikasi ya teman-teman ya. Jadi mungkin di kehidupan nyatanya seperti itu gitu. Oke, ini mungkin teman-teman bisa memvisualisasikan contohnya di kehidupan sehari-hari ya. Ini sangat sangat seru sih kalau bahas tentang komunikasi, mode komunikasi ini. Oke baik, nah, kita lanjut dulu ya. Nanti teman-teman boleh interupsi saya kalau ada yang ingin ditanyakan terkait slide berapa nanti diperbolehkan. Oke, kita lanjut ke jenis jaringan komputer. Oke, ini gambarnya terlihat jelas nggak teman-teman? Jelas Pak, jelas. Oke, aman ya Mas Budi ya. Oke baik, dari jenis komputer yang pertama ada PAN ya. Bukan PAN yang warna biru ya teman-teman ya. Kita bahas tentang jaringan komputer di sini berarti PAN itu personal area network. Personal area network berarti terkait apa ya? Cakupan ya, luas cakupan dari personal area network sendiri mungkin di bawah 10 meter ya. Bisa jadi di meja kerja teman-teman ada laptop, handphone, ada TWS mungkin, ada smartwatch, ya itu termasuk personal area network ya teman-teman. Teman-teman punya sejumlah perangkat yang bisa dikoneksikan dengan laptop atau PC yang teman-teman punya ya. Mungkin cakupannya di bawah 10 meter. Terus ada LAN seperti yang Mas Fadil kasih contoh di awal tadi ya. Ternyata LAN itu termasuk cakupannya lumayan jauh ya teman-teman ya, dari 10 meter sampai 1 kilometer. Tapi biasanya contoh yang paling konkret yang bisa saya kasih ya kalau LAN itu berarti kayak lab komputer di kampus kita ya, itu termasuk LAN karena dia menggunakan media media komunikasi data yang menggunakan kabel ya teman-teman ya, kabel LAN gitu. Yaitu jaraknya 10 sampai 1 km. Terus ada MAN itu Metropolitan Area Network. Ini mungkin level kota ya teman-teman ya. Kan dulu pernah ada ya berita tentang satu kota internetnya mati. Berarti kan cuma di kota itu ya yang mati. Biasanya kota lain dia sudah punya infrastruktur Metropolitan Area Networknya sendiri berarti masih aman. Masih level kota ya teman-teman ya. Terus ada WAN, ini Wide Area Network berarti ini levelnya negara ya teman-teman ya. Negara atau pulau ya biasanya. Kayaknya dulu pernah ada kasus apa ya, internet satu negara tuh mati karena apa? Karena kabel bawah lautnya digigit hiu ya teman-teman ya. Itu mungkin jarang terjadi tapi nggak 0% ya, mungkin 0, berapa persen ya mungkin probabilitasnya bisa terjadi gitu. Karena hiu kan dia mencari mangsanya lewat lewat apa namanya, dia bisa ngerasain aliran listrik ya. Jadi ngeliat kabel bawah laut itu mengandung aliran listrik yang digigit sama hiu. Jadi teman-teman bisa searching ya, itu memang pernah terjadi ya. Mungkin yang nggak dipikirkan oleh teknisi juga kayaknya. Dan kalau sekarang kabelnya sudah dibuat yang tidak Ya kesetrum nggak itu Pak? yang enggak lah mas, kan hiunya memang menggunakan apa ya, menggunakan bukan indera ya tapi kayak Galu. insting kayaknya. Ya kalau kalau itu kan 1 banding 1 juta kemungkinan ya kalau digigit hiu tuh ya. Entah mungkin cuaca atau yang lain itu bisa jadi pengaruh errornya dari level 1 ya atau wide area network. Ini level negara ya teman-teman. Ini versi gede. Kalau planet Pak, ya gimana mas Galuh? kalau planet kayak satelit di bulan gitu, terus ke bumi, Itu mungkin masuk one juga sih, soalnya dari jarak ya. Kita lihat dari jarak, kalau one kan 100 km sampai 1000 km ya. Mungkin kalau jaraknya lewatin atmosfer yang paling jauh ya mungkin itu belum, mungkin ada istilahnya sih mas Galuh. Ini kita bahas yang di bumi dulu ya. baik Pak.
Ya, jadi mungkin kalau cakupan masuk one ya, karena 1000 kilometer ke atas mungkin jauh banget ya. Bisa jadi sudah levelnya satelit gitu. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ada 4 jenis jaringan komputer, ada PAN, LAN, MAN, dan WAN. Yang awalnya cuma 3 ya, LAN, MAN, sama WAN ya. Sebenarnya PAN ini belum termasuk jaringan komputer ya teman-teman ya. Karena dia tidak ada topologinya sih sebenarnya. Dia cuma kondisi 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 secara individual ya. Jadi secara personal gitu. Sebenarnya nggak masuk tapi karena ada istilah baru ya, mungkin karena yang dibahas itu radius jangkauannya, mungkin ya PAN termasuk jaringan komputer juga sebenarnya ya, mungkin 50-50 ya teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya, jenis dari jaringan komputer ada PAN, LAN, MAN, dan WAN. Oke, next, jadi ada parameter performa jaringan ya teman-teman ya. Mungkin istilah yang teman-teman sering dengar juga sih, ada bandwidth lah, latensi, response time, throughput, dan lain-lain ya. Jadi ini sebuah ilustrasi ya teman-teman ya, terkait performa di jaringan, yaitu ada bandwidth berarti lebar pipa air ya, semakin lebar berarti debit air menuju ember tuh semakin gede ya, berarti bandwidthnya lebih gede. Kalau latensi biasanya jarak air dari pipa ke ember ya teman-teman ya. Jadi semakin panjang pipanya, latensinya berarti semakin panjang. Kalau respon time berarti air dari keran menuju ember ya teman-teman ya. Semakin panjang pipanya berarti respon time-nya semakin panjang. Tapi sebenarnya kalau bandwidth-nya semakin gede berarti latensi atau respon time sepanjang apapun ya mungkin lebih cepat ya. Karena biasanya data satuan perhitungannya itu milisecond ya teman-teman ya. Sedangkan throughput berarti itu jarak dari bandwidth ke perangkat teman-teman masing-masing ya. Kita anggap ember itu perangkat handphone, laptop, atau PC teman-teman ya. Sedangkan data berupa airnya ya, kalau di dalam gambar ini ya teman-teman. Oke, ini sebenarnya banyak digunakan juga ya, terutama istilah bandwidth. Bandwidth ini nggak cuma di kecepatan data, tapi di satuan hertz juga ya. Kadang kan ada bandwidth bandwidth prosesor segala macam lah, 3, berapa hertz termasuk bandwidth juga ya, kecepatan. Atau mungkin di video juga ada bandwidth video, macam-macam ya. Ya intinya bandwidth ya merupakan aliran data ya teman-teman. Semakin lebar, semakin gede aliran datanya berarti semakin cepat juga data tersalurkan ya. Jadi seperti itu. Kayaknya istilah bandwidth nggak cuma di jaringan ya teman-teman ya, kecepatan prosesor, di video, sama macam-macam ya. Nanti teman-teman coba cari aja. Paling nggak teman-teman tahu nih istilah bandwidth ada di dunia teknologi seperti itu. Kita next. Kasus keseharian. Ya ini sebenarnya teman-teman bisa temui di keseharian teman-teman ya. Contohnya seperti tadi ya, kita memesan GoFood melalui smartphone. Ya ini bukan di kantin kampus ya, kita bisa ambil lokasi di kos teman-teman atau di rumah teman-teman ya, teman-teman menggunakan wifi ya. Nah, terus teman-teman bisa mengidentifikasikan komponen komunikasi datanya dan juga jenis jaringannya. Berarti kan kita menggunakan 5 komponen mutlak tadi ya, ada sender, media, message, receiver, sama protokol ya. Ya kalau contoh di diskusi singkat, ya mungkin teman-teman sudah pasti menggunakan jenis jaringan wifi ya, itu sudah pasti. Terus komponennya apa, berupa aplikasi. Terus pengirimnya ya teman-teman ya, penerimanya mungkin kalau mesen di GoFood atau Shopee Food ya mungkin penerima pertamanya dari restoran.
Jadi restoran menerima orderan berarti feedback dari aplikasinya bakal mencari driver yang bisa memproses pesanan teman-teman ya, sampai nunggu respon time pembuatannya, apa makanan diambil, makanan diantar, makanan sampai, dan seterusnya. Jadi seperti itu contohnya sih teman-teman. Ya, mungkin teman-teman sudah kebayang contoh-contoh yang lain juga ya terkait mungkin pemesanan paket dan lain sebagainya. Bukan paket, teman-teman nggak mungkin langsung datang di depan rumah ya tanpa melewati segelintir proses gitu. Paket dijemput kurir, paket masuk gudang, paket diantar ke gudang lain sampai ke depan rumah teman-teman. Itu mungkin konsepnya mirip dengan pemesanan makanan online sih sebenarnya, karena medianya menggunakan aplikasi berbasis online gitu ya teman-teman. Oke, jadi udah kebayang ya teman-teman ya. Jadi proses yang teman-teman lalui di sehari-hari ternyata itu ada komunikasi data dan juga jaringan komputer secara apa ya? Secara umum ya. Teman-teman telepon segala macam, balas chat atau yang lain-lain ya. Itu juga termasuk dari bagian komunikasi data dan juga jaringan komputer. Dan untuk studi kasus sudah jelas ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sudah bisa kebayang gimana gitu. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Slide selanjutnya. Oke, berarti apa dari 5 komponennya tadi sudah kita sebutkan ya. Ini studi kasusnya seperti di slide pertama sih. Jadi ini sebenarnya bagian dari recall ya, karena teman-teman sudah tahu beberapa definisi, harusnya di studi kasus sudah bisa kebayang nih seperti apa proses memesan makanan secara online. Oke, baik, kesimpulan jadi komunikasi data mutlak itu membutuhkan 5 pilar tadi ya teman-teman ya. Ada pengirim, penerima, pesan, media, dan juga protokol. Agar komunikasi data beroperasi dengan optimal ya, kita membutuhkan 5 pilar tadi. Terus ada beberapa jenis jaringan komputer, jaringan komputer ya. Itu ada dari PAN, LAN, MAN sampai WAN gitu. Dan juga tadi kita sudah melihat satu ilustrasi ya tentang parameter performa dari jaringan komputer, ada bandwidth, throughput, latensi sampai respon time. Jadi bisa ditarik kesimpulan ya. Jadi jaringan komputer bukan sekedar sekumpulan kabel ya, dan ya yang terhubung di perangkat keras atau hardware seperti modem, router dan lain-lain. Melainkan ya jaringan komputer berarti sistem syaraf digital ya teman-teman, yang menopang seluruh aktivitas masyarakat modern. Ya teman-teman, kalau tanpa kabel fiber optik kayaknya modem wifi di rumah nggak bakal bisa connect ya. Jadi kita masih perlu media kabel ini untuk menyalurkan data dari sumber ke alat pemancar yang kita punya ya, seperti modem. Oke, jadi itu kesimpulannya. Oke, untuk materi minggu depan kita bakal bahas sedikit tentang arsitektur OSI layer ya teman-teman. Model OSI atau TCP/A dan TCP/IP model ya. Masuknya merembet kemana-mana ya. Kalau tentang model OSI bisa dari aplikasi, jaringannya, sampai hardware-nya dan lain-lain ya. Masuk ke cyber security sebenarnya bisa juga sih kalau OSI layer. Oke, ini tugas mandiri, jadi teman-teman cukup kerjakan di LMS ya nanti untuk tugasnya. Hampir mirip sih teman-teman cari alat pemancar internet ya di rumah teman-teman. Ya, pasti punya wifi lah. Seminim-minim mungkin nanti teman-teman lihat kok sudah ada pemancar, ada antena pemancarnya, kok masih ada apa slot RJ45 tuh buat apa ya teman-teman. Nanti teman-teman tuangkan opini teman-teman di tugas pertamanya ini. Ya mungkin maksimalnya cuma 1 paragraf dikumpulkan di LMS untuk jangka waktu pengerjaan 1 minggu ya teman-teman, ya berarti minggu depan seharusnya sudah selesai terkait tugasnya gitu. Oke, untuk referensi ini ada beberapa referensi yang saya gunakan.
yaitu dari buku Data Communication and Networking dari Fauzan. Terus ada Data and Computer Communication dari Sterling. Terus Computer Networks dari Tannenbaum, dan juga RFC Internet Protocol, dan juga RFC Transmission Control Protocol. Dan terakhir gambar tadi ya, byte go, jadi perbedaan dari WAN, LAN, PAN, dan MAN. Oke, baik. Nampaknya materi kita sudah selesai ya teman-teman ya pada malam hari ini. Oke, sebelum itu, apabila teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilahkan ya. Bisa raise hand atau open mic atau bertanya di kolom chat. Mungkin satu penanya aja deh, karena kayaknya waktunya sudah terlalu malam ya untuk malam ini. Buat teman-teman dipersilakan jika ada yang ingin bertanya. Saya stop share screen dulu ya. Oke, baik, ada yang bertanya teman-teman? Satu penanya dulu aja ya, karena sudah jam segini takutnya teman-teman makin larut malam ya, malah begadang nanti gara-gara pertemuan ini ya. Oke, satu penanya, bebas teman-teman, hanya seputar materi ya. Ya kalau ini pertanyaannya ya sebenarnya sudah sih mas. Saya nggak mungkin ngajar dalam keadaan perut kosong ya, takutnya malah nggak fokus nanti. Sebenarnya tuh bukan kebiasaan ya, tapi kita well prepare. Kalau saya nggak makan ya nanti materi yang saya sampaikan malah nggak optimal ya teman-teman, takutnya malah apa ya, malah nggak belajar nanti kalau saya nggak fokus ya. Jadi saya alhamdulillah sudah makan mas Gelo, sudah makan, sudah minum vitamin juga nanti, jadi insya Allah aman lah. Yang lain ada yang bertanya? Makasih ya Mas Galuh sudah bertanya. Pak, yang Baik Pak. yang di atas 1000 km tadi PAN ya Pak namanya Pak? Bukan Mas, itu WAN. Kalau PAN kan personal area network ya. Jadi cakupannya meja kerja Mas Alif aja tuh udah termasuk PAN ya. Kalau WAN Oh ya. yang cakupan 100 sampai 1000 km ya termasuk WAN ya Mas Alif. Nah itu alatnya kayak gimana Pak? Apakah besar apa? Ya kalau itu mungkin karena saya pernah magang di Telkom ya. Mungkin tuh levelnya ada kayak satelit, kayak ada parabola gede itu loh. Jadi nanti ada kabel bawah tanah sampai bawah laut juga. Biasanya seperti itu sih. Oh seperti yang kabel digigit hiu tadi ya Pak? Ya betul. Itu kan karena kedalaman lautnya dalam banget ya masalahnya. Jadi mungkin musibah seperti itu ya kemungkinan terjadi di laut mungkin ya. Kalau di dalam tanah ya mungkin apa ya, kayak kasus orang mau gali sumur ya kalau nggak salah tuh. Gempa. Gempa juga bisa. Kadang orang salah ngebor titik gitu loh Mas Alif. Itu dia ngebor malah kabelnya Telkom kan, berarti bisa dipastikan satu kota itu ya bakal down internetnya ya, karena kan kabel, bisa kita bilang kabel backbone ya, kabel backbone berarti kabel utama dari ISP-nya gitu. Terus sebenarnya ada beberapa berita sih, nanti coba Mas Alif cari ya terkait itu. Oke, sudah terjawab Mas Alif? Sudah Pak, terima kasih. Oke, siap, sama-sama Mas. Oke, makasih ya Mas Alif dan Mas Galuh sudah bertanya. Oke, karena jam sudah menunjukkan lumayan malam ya, jadi kayaknya kita cukupkan teman-teman pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di mata kuliah komunikasi data dan jaringan komputer di pertemuan pertama ya. Tadi kita sudah membahas sedikit terkait komunikasi data itu seperti apa, jenis komunikasi data itu seperti apa,
sampai ke jenis jaringan komputer secara umum seperti apa ya, tadi ada PAN, LAN, MAN dan WAN, sampai ke parameter indikator performa dari jaringan komputer sudah kita bahas juga, sampai sedikit studi kasus. Oke, baik, kayaknya sudah tidak ada yang kita bahas lagi yang kita cukupkan. Oke, baik, mari kita tutup dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, ya, makasih ya teman-teman semua. Teman-teman semua bisa lanjutkan aktivitas atau mungkin istirahat ya. Sama, Pak. Oke, baik, kita tutup pertemuan pada malam hari ini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Kita tutup dan saya pamit ya. Pamit. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih ya teman-teman. Selamat beristirahat. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya, makasih Mas Fadil. Makasih semuanya ya. Lo kalau aku kan itu kan dulu biro. Apa ini yang minum ini? Tak tahu ya. Udah dengerin tak ini?